Nasional Warisan Sejarah Sunda. Kajian mengenai kearifan tradisional masyarakat Sunda ini merupakan hasil kajian peneliti Nina Herlina Lubis dan dibukukan dalam buku Konferensi Internasional Budaya Sunda Jilid 1, penerbit Yayasan Kebudayaan Rancage. Kearifan tradisional adalah sesuatu yang berakar pada masa lalu dalam kehidupan tradisional lokal, yang dijadikan rujukan bagi tatanan kehidupan dan kebudayaan lokal masing-masing. Kearifan tradisional ini dapat disebut juga dengan kearifan lokal. Setiap kelompok masyarakat memiliki kearifan lokal tersendiri untuk memelihara kesatuan dan integritas dan juga jati diri kelompok atau kaumnya. Fungsi kearifan tradisional secara internal adalah untuk memperkokoh kesadaran jati diri kelompok melalui hubungan-hubungan tradisional, sedangkan secara eksternal adalah untuk menunjukkan identitasnya terhadap kesatuan kelompok lain. Sebagian dari budaya Sunda, kearifan tradisional milik masyarakat Sunda dapat dilacak dalam pandangan hidup orang Sunda. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 1987 oleh Suwarsi Warnaen, DKK, dapat digambarkan seperti apa kearifan yang dimiliki orang Sunda. Di sini akan dijelaskan mengenai kearifan yang berkaitan dengan masalah konflik kepemimpinan dan perubahan sosial pada umumnya. Beberapa ungkapan yang berkaitan erat dengan masalah konflik. 1. Dalam kehidupan bersama kita harus silih asih, silih asah, silih asuh. Yang pertama, silih asih, artinya, pertama-tama kita itu harus saling menyayangi sesame. Silih asah artinya saling memberi pengalamanan dan pengetahuan, kekurangan seseorang ditambah oleh orang lain, kesalahan seseorang diperbaiki oleh sesame anggota masyarakatnya. Silih asuh artinya, saling membimbing. Suhami Harja, tahun 1984 halaman 212. 2. Pamali taruh jembulur, pamali dukah jembulur, artinya, tabu berkelahi dengan saudara, tabu retak dengan saudara. Ungkapan ini menunjukkan bahwa konflik dengan sesama saudara, termasuk saudara senegara, itu pamali atau pantang. Istilah yang disebut terakhir ini, bahwa konflik adalah pantangan, jika dilanggar dapat mengakibatkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak diharapkan. 3. Somea hadeka semah, artinya ramah tamah kepada tamu. Handap asor artinya rendah hati, adalah sifat-sifat yang dikenal di kalangan orang Sunda. Orang asing pada menganggap kita bangsa yang ramah. 4. Manusa tesi ingat kana purwadaksina, artinya, manusia harus ingat kepada asal-usulnya. 5. Milik tepa hili-hili, bagja tepa ala-ala, artinya rejeki tidak akan saling tertukar, bahagia tak akan saling mengambil. 6. Kudu boga tata titi duduga peryoga kudu hade gogok hade tagok, artinya harus memakai aturan, baik budi bahasa, sikap, maupun tingkah laku. Dalam hubungan dengan orang lain di masyarakat, sikap seperti ini dapat menghindarkan konflik, karena orang saling bertoleransi, saling menjaga perasaan orang lain. 7. Pindah kai pindah tampian, artinya, harus pandai-pandai menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Beberapa ungkapan kearifan tradisional yang berhubungan dengan kepemimpinan diantaranya. 1. Taadigung kaumagungan, artinya tidak sombong, tidak takabur. 2. Titih rinti, taraf kajurungku nafsu, artinya tertib tidak terdorong nafsu. 3. Sacang ret pageh, sagolek pangkek, hente ganti pilempangan, artinya kuku pendirian. 4. Leber wawanen, artinya penuh keberanian, yang diimbangi dengan kepandaian. 5. Loba socana, rimbil cepilna, artinya pandai membaca keadaan dan mendengar keluh kesah rakayatna. 6. Kudu boba pikir rangkepan, artinya harus waspada. 7. Kudu jadi gunung pananggehan, harus menjadi andalan bagi rakyat. Ada satu hal yang menarik, dalam carita Parahyangan, sebuah naskah sejarah yang berasal dari abad ke-16, disebutkan bahwa seorang putera mahkota yang cacat fisik tidak bias menggantikan ayahnya, Rahyang Sempakwaja, keturunan Wretikandayun. Tidak bias menjadi raja karena giginya ompong, itu sebabnya dinamai Sempakwaja.